Vladimir Putin menemukan sebuah ruang bawah tanah misterius di Derbent yang diduga menyimpan makam 40 sahabat Nabi Muhammad. Hidupnya berubah drastis. Penemuan itu membuka hatinya pada Islam, hingga ia memutuskan menjadi mualaf dan memerintahkan perobohan gereja-gereja ternama di Rusia untuk dijadikan masjid, tempat makam suci, itu dipindahkan. Keputusan Putin mengguncang negeri, menimbulkan ketakutan di kalangan pendeta dan jemaat Kristen yang khawatir akan diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Musim dingin mulai menyelimuti kota Derbent, kota tua di selatan Rusia yang terletak di pinggir Laut Kaspia. Kabut tipis menyelimuti jalanan dan bukit-bukit kecil di sekitarnya. Di balik dinding tua benteng yang berdiri sejak abad pertengahan, sekelompok arkeolog bekerja dengan hati-hati di sebuah area pemakaman kuno yang dikenal dengan nama Kirkliar. Tempat itu sudah lama diyakini sebagai salah satu situs pemakaman Islam paling tua di wilayah Kaukasia. Namun hari itu, tim menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Salah satu pekerja menggali lebih dalam dari biasanya karena alat pendeteksi logam mengindikasikan sesuatu terkubur di bawah lapisan tanah padat. Setelah sekitar 2 jam penggalian, muncullah bagian atas sebuah struktur batu yang tampak seperti pintu. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pintu, batu itu tersembunyi sebuah ruang bawah tanah. Pintu itu tampak tua, sangat tua, dengan ukiran halus dalam huruf Arab kuno. Para ahli segera menyadari bahwa ini bukan makam biasa. Ketika pintu dibuka dengan alat khusus, hawa dingin menyeruak dari dalam. Aroma tanah tua dan waktu yang lama terkunci menyelimuti udara. Lampu sorot dinyalakan, dan perlahan mereka memasuki ruangan batu yang sempit dan memanjang. Di dalamnya terdapat 40 makam batu berjajar rapi. Setiap makam memiliki ukiran tulisan dalam bahasa Arab. Salah satu arkeolog menerjemahkan langsung dari ukiran itu, dan seketika suasana berubah menjadi hening. Tulisan di makam menyebutkan nama-nama yang tidak asing bagi umat Islam. Mereka adalah nama-nama sahabat Nabi Muhammad yang dikenal dalam sejarah Islam awal. Beberapa nama bahkan tercatat sebagai sahabat yang dipercaya membawa pesan Islam ke wilayah Kaukasia lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Tak ada keraguan bagi para ahli sejarah yang hadir, mereka baru saja menemukan situs pemakaman yang sangat penting dan belum pernah tercatat dalam arsip sejarah Rusia. Kabar penemuan ini langsung dilaporkan ke Moskow, namun tidak semua informasi dibuka ke publik. Laporan khusus dikirim langsung ke Kremlin dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Beberapa jam kemudian, perintah datang dari pusat. Semua aktivitas penggalian dihentikan, dan situs langsung dijaga oleh pasukan khusus. Media lokal yang sempat meliput diarahkan untuk diam. Pemerintah tidak ingin ada kehebohan sampai kebenaran sepenuhnya dipastikan. Presiden Vladimir Putin menerima laporan langsung dari Kepala Dinas Intelijen dan Menteri Kebudayaan. Di dalam ruang rapat khusus Kremlin, Putin membaca transkrip tulisan dari makam-makam itu. Ada ekspresi terkejut di wajahnya, meskipun ia tetap tenang. Ia bertanya beberapa hal tentang validitas tulisan dan asal-usul nama-nama tersebut. Para pakar yang diundang menjelaskan bahwa tidak ada keraguan lagi mengenai keaslian tulisan maupun usianya. Berdasarkan uji karbon dan analisis struktur, makam itu berasal dari masa sekitar 7 abad lebih tua daripada benteng Derbent sendiri. Malam itu, Putin tidak langsung pulang ke kediamannya. Ia meminta agar penerbangan rahasia segera disiapkan menuju Derbent. Tidak banyak orang tahu bahwa dalam waktu kurang dari 6 jam, pemimpin Rusia itu akan berdiri di depan makam para sahabat Nabi Muhammad. Perjalanan dilakukan dengan pengamanan ketat. Hanya sedikit orang di lingkaran dalam yang mengetahui rencana tersebut. Pukul 2 dini hari, pesawat kepresidenan mendarat di bandara kecil dekat Derbent. Mobil hitam tanpa tanda pengenal bergerak pelan menuju lokasi makam. Di sana, Putin ditemani oleh 2 pengawal dan seorang penerjemah Arab. Ia mengenakan pakaian biasa, tidak menggunakan jas resmi ataupun tanda pengenal. Ini bukan kunjungan kenegaraan, ini lebih mirip perjalanan pribadi yang mendalam. Setibanya di lokasi, suasana sangat sepi. Udara terasa lembab, dan angin malam meniup halus dedaunan yang gugur. Putin turun ke ruang bawah tanah yang telah dipasang lampu penerangan sederhana.